إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, yang menjadikan Ramadan sebagai madrasah jiwa dan Idul Fitri sebagai gerbang kembali menuju fitrah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya kasih sayang yang mengajarkan kepada manusia bahwa memaafkan adalah kemenangan yang paling agung. Selanjutnya, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu halal bihalal, merupakan tradisi agung Nusantara dan pertempuran sunyi di dalam dada manusia. Hari-hari ini manusia saling berjabat tangan, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tetapi tidak semua hati benar-benar telah berdamai. Di balik senyum yang kita lihat, di dalam dada manusia sering terjadi pertempuran yang sunyi, pertempuran antara ego dan kerendahan hati, antara dendam dan keikhlasan, antara mempertahankan luka atau memaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah makna sejati halal bihalal, bukan sekadar tradisi, bukan sekadar saling berjabat tangan, melainkan rekonsiliasi jiwa manusia. Sebab kadang-kadang musuh terbesar manusia adalah bukan orang lain, tetapi hatinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kita bahwa tradisi halal bihalal yang hari ini kita lakukan di kampung-kampung, di masjid-masjid, di rumah-rumah memiliki sejarah yang sangat dalam di Nusantara ini. Kita kembali sejenak ke Indonesia tahun 1448.
negara ini masih muda, baru saja merdeka, tetapi bangsa ini hampir terpecah belah oleh perbedaan politik, permusuhan, dan ketegangan di antara para pemimpin. Presiden Soekarno pada waktu gelisah, beliau memikirkan satu pertanyaan besar: bagaimana cara mempersatukan kembali para tokoh bangsa yang saling berselisih ini? Kemudian Presiden Soekarno meminta nasihat seorang ulama besar Nusantara, seorang kiai karismatik dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sang kiai memberikan sebuah gagasan, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberikan gagasan yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Beliau berkata kepada Presiden Soekarno, undanglah semua tokoh bangsa pada hari Idul Fitri. Mereka berkumpul, saling bersalaman, saling memaafkan. Itulah yang disebut dengan halal bihalal. Bukan sekadar pertemuan politik, tetapi pertemuan hati manusia. Akhirnya para tokoh bangsa berkumpul di istana. Mereka yang sebelumnya saling berbeda, saling berjabat tangan dan saling memaafkan. Dan sejak saat itulah istilah halal bihalal dikenal di negeri ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah, sebuah bangsa yang besar saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa saling memaafkan. Apalagi kita yang hidup dalam keluarga, hidup dalam tetangga, hidup dalam bersahabat, hidup dalam masyarakat. Seringkali konflik ini bukan karena hal besar, kadang hanya karena ucapan kecil salah paham atau ego yang tidak mau mengalah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka halal bihalal sejatinya adalah pertempuran sunyi dalam hati manusia. Ketika tangan kita berjabat, yang diuji sebenarnya adalah hati kita. Apakah kita benar-benar memaafkan atau hanya sekedar tradisi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya tentang sebuah kenyataan yang sangat menakutkan. Beliau bersabda yang artinya, setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka. Allah mengampuni dosa para hambanya yang tidak menyekutukannya kecuali 2 orang. 2 orang yang diantara mereka ada permusuhan. Maka Allah berfirman kepada malaikat, tangguhkan keduanya, tangguhkan keduanya, tangguhkan keduanya sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan sebuah pemandangan di akhirat. Seorang hamba datang membawa sholatnya, seorang hamba datang membawa puasanya, seorang hamba datang membawa sedekahnya, membawa tasbihnya, membawa tahajudnya. Dia berharap pintu surga terbuka, tetapi ternyata di langit terdengar keputusan tahan dia. Bukan karena kurangnya sholat, bukan karena kurangnya puasa, bukan karena kurangnya bertahajud, bukan karena berzikir, tetapi karena dalam hatinya masih ada dendam kepada saudaranya. Karena itu para ulama berkata, kadang-kadang yang menghalangi manusia masuk surga bukan dosa besar, tetapi hati yang belum memaafkan. Hari-hari ini kita saling berjabat tangan, tetapi wahai kaum muslimin, apakah hati kita juga ikut berjabat tangan? Apakah benar kita sudah menghapus dendam itu? Atau tangan kita bersalaman, tetapi hati kita masih menyimpan luka? Jika hari ini masih ada orang yang pernah menyakiti kita, ingatlah satu hal, memaafkan bukan tanda kalah. Memaafkan adalah kemenangan jiwa manusia. Karena orang yang paling kuat bukan yang mampu membalas, tetapi yang mampu menaklukkan amarahnya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian,
tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Maka sebelum kita meninggalkan masjid ini, sebelum Ramadan benar-benar berlalu dari kehidupan kita, marilah kita menangkan pertempuran sunyi di dalam hati kita, pertempuran untuk memaafkan, pertempuran untuk membersihkan dada, agar ketika kita menghadap Allah kelak tidak ada lagi manusia yang menjadi penghalang antara kita dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memanggil manusia dalam ayat ini dengan sebuah kata yang sangat kuat, wasari'u, bersegeralah, berlarilah, berlomba-lombalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menuju apa? Itu menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surganya Allah yang luasnya luas langit dan bumi. Lalu siapa yang akan mendapatkan surga itu? Allah menjawab pada ayat berikutnya, bukan hanya orang yang rajin sholat, bukan hanya orang yang rajin berpuasa, tetapi juga orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia. Artinya kadang-kadang jalan menuju surga itu bukan hanya sajadah, tetapi juga hati yang mampu memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika hari ini masih ada seorang yang pernah melukai hati kita, yang pernah menyakiti perasaan kita, yang pernah membuat kita kecewa, ingatlah satu hal, mungkin ialah hujan terbesar bagi hati kita. Karena bisa jadi sholat kita diterima, puasa kita diterima, zakat kita diterima, tetapi dendam di dalam dada menjadi penghalang antara kita dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita meninggalkan hari-hari Idul Fitri ini, marilah kita memenangkan pertempuran sunyi di dalam hati kita, pertempuran untuk menaklukkan ego, pertempuran untuk memadamkan amarah, pertempuran untuk memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mungkin satu maaf yang tulus lebih berat di sisi Allah daripada ribuan kata yang kita ucapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.